kasih Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Sampai detik ini kita ada, ini bukti bahwa kebaikan, kemurahan Tuhan selalu ada menyertai kita. Sebab itu pagi hari ini mari bersama-sama kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur untuk setiap kesempatan, kebaikan, anugerah Tuhan yang selalu Tuhan tunjukkan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Setiap saat, setiap waktu, Kau Tuhan yang selalu menunjukkan kasih setia-Mu dalam hidup kami. Sebab itu pagi hari ini kami mau datang bersyukur. Terima kasih. Kau baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur buat kasih setia-Mu yang tak pernah habis di hidup kami. Yesus, ku bersyukur Kau baik. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Ada bagiku, tak usah ku takut.
ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perbuatanmu. Kami katakan, kami nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku Yesus, kau hebat, kau ajaib, sungguh dahsyat kau Tuhan, sungguh baik kau Tuhan, tak berubah kasih setiamu. Di hidup kami selalu ada bersama kami, mendengar seruan doa kami, menjawab pergumulan kami. Sebab Allah kami hebat, tiada tandingannya. Yesus, haleluya. Kami sembah, mari sembah Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari angkat tanganku lebih tinggi, katakan, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan, pertolonganku, Yesus. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau ku nantikan, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sorak-sorak bagi Tuhan, Allah yang selalu kami nantikan, Raja yang atas segala raja, sumber pertolongan kami, sumber kekuatan kami sampai selama-lamanya. Haleluya. Setiap jam kami perlu Engkau Tuhan dalam hidup kami. Setiap saat kami perlu Engkau Tuhan. Tidak bisa kami berjalan sendiri. Pegang tangan kami.
pegang hidup kami Tuhan. Terima kasih. Amin, amin, amin. Yes Tuhan. Mari saudara sadari hidup kita tanpa Tuhan tidak bisa apa-apa. Oleh sebab itu terus mendekat kepadanya saja, terus datang kepadanya saja, karena Dia yang penuh kuasa atas hidup kita. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di aku perlukan, ku datang juru selamat berkau. Tiap jam ku memerlukan-Mu Tuhan. Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat berkatilah. Mari katakan lebih lagi. Oh, setiap jam ku memerlukan-Mu Tuhan, memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat. Sekali lagi saudara katakan, mari angkat tanganmu sebagai penyataan kita perlu Dia. Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat berkatilah. Oh Yesus Tuhan, Yesus, ku memerlukan-Mu, ku memerlukan-Mu. Haleluya. Aku memerlukan-Mu Tuhan. Haleluya. Oh Jesus. Oh, mari selidiki setiap hati kita saudara. Mari selidiki setiap hidup kita saudara.
tak mau jauh darimu Tuhan, tak mau jauh. Biar kami mau dekat-dekat terus denganmu Tuhan, karena kami sangat perlu Engkau. Kau tunjukkan kasih setiamu ya Tuhan, Kau tunjukkan kesetiaanmu bagi kami. Amin, amin, amin. Setia saudara, Dia tidak pernah ingkar janji, Dia tidak pernah terlambat ataupun terlalu cepat. Hari ini apa yang sedang kau perlukan saudara, Dia Tuhan yang setia, bahkan Dia menunjukkan kasih setianya bagi kita. Mari terus datang kepada-Nya. Bapa, Kau setia. Bersama
berharap hanya kepadamu saja. Biar kami tidak mau berhenti Tuhan, kami tidak mau berhenti berharap hanya kepadamu, karena kasih-Mu juga tidak pernah berhenti buat kami Tuhan. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau sedang. Mari angkat tangan bersama, katakan kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segala. Mari tetap angkat tangan, katakan tak pernah berakhir, pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segala. Mari sekali lagi berkatakan, tak pernah berakhir Yesus. Amin, amin Yesus, amin. Selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berhenti kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segala. Yesusku, Kau segalanya. Kau segala, Yesusku, Yesusku, Kau segalanya. Kasih setiamu Tuhan, yang tak pernah berakhir, yang tak pernah berhenti dalam hidupku. Sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Bapa, kami datang pagi ini Tuhan di hadapan-Mu, mengucap syukur untuk kasih setia dan penyertaan-Mu Tuhan, yang kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan sampai hari ini. Terima kasih Bapa, di tengah dunia yang tidak menentu, dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, kami percaya penyertaan-Mu penuh terhadap kami Tuhan, karena Engkau adalah Allah Immanuel yang selalu beserta dengan kami. Kami berdoa untuk keluarga, untuk saudara kami, untuk jemaat-Mu Tuhan yang ada di gereja ini Tuhan. Setiap kami yang menghadapi berbagai macam pergumulan, berbagai macam persoalan, Tuhan, Engkau adalah penolong bagi kami. Engkau adalah teman yang selalu menyertai kami, dan tapi Engkau juga adalah gunung batu, tempat perlindungan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih karena Engkau adalah Allah yang begitu baik terhadap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami berdoa secara khusus Tuhan untuk setiap pelayanan hamba-hamba-Mu yang ada di gereja ini Tuhan. Engkau yang memiliki akan gereja ini, Engkau yang menjadi kepala akan gereja ini Tuhan. Engkau yang memberkati
akan setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang bekerja, yang mengembangkan akan kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saya bersyukur untuk semuanya Tuhan, karena kami percaya Engkau adalah Allah yang selalu beserta dengan kami. Demikian juga sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Engkau yang menyertai setiap kami, membukakan hati, pikiran kami Tuhan, sehingga menjadi tanah yang subur untuk ditaburi akan firman-Mu, menjadi rema dalam kehidupan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, dan menjadi berkat tidak hanya bagi kami sendiri, tapi bagi keluarga dan juga orang-orang sekitar kami. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, jemaat Tuhan terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Terima kasih Bapak Gembala sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing firman pagi hari ini. Baik Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudara semua, mari kita belajar kebenaran firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 16 ya, ayat yang ke-19 sampai ke-34 ya, kisah yang sudah sering kita dengar, tapi mari kita belajar apa yang bisa kita dapatkan, yang bisa menjadi rema dalam hidup kita. Mari kita baca di dalam Kisah Para Rasul ini, ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Ayat yang ke-22 berkata juga, orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Ayat berikutnya, tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menarik pedangnya dan hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara yang nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungguhlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia membawa mereka keluar sambil berkata, Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumah itu. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa belajar dari apa yang Paulus dan Silas alami, ya, bahwa di tengah-tengah penderitaan, ya, selalu ada jalan keluar, ya. Begitu juga dalam hidup kita sehari-hari, kadang kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit, tekanan yang sulit, ya,
tekanan yang bertubi-tubi, masalah yang sangat menekan hidup kita, ya. Kita tidak tahu bahkan jalan keluarnya seperti apa. Tidak tahu harus minta pertolongan kepada siapa. Tapi Paulus dan Silas menunjukkan kepada kita bahwa dia mempunyai Allah, mempunyai Tuhan yang tetap bekerja di saat mereka terpuruk, di saat mereka berada di tempat tergelap. Tuhan selalu hadir, ya. Tuhan selalu menolong, ya, ketika kita datang mencari Tuhan, kita datang menyembah Tuhan, ketika kita menyanyi puji-pujian kepada Tuhan, Tuhan hadir dan Tuhan menolong, saudaraku. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari apa yang sudah dialami oleh Paulus dan Silas ini? Bahwa di tengah penderitaan mereka tetap setia, ya. Ketika mereka memberitakan kebenaran firman Tuhan, mereka harus dipersalahkan, ya. Mereka dicambuk, didera, dan akhirnya di penjara, ya. Bahkan tanpa pengadilan, ya. Mereka tetap setia, mereka tidak mengeluh, mereka tetap datang mencari Tuhan. Bagaimana dengan hidup kita? Ketika masalah datang menghampiri kita, ketika ada hal yang menyesakkan hidup kita, ya, apa yang kita lakukan? Apakah kita menyerah, atau kita diam saja, atau bahkan kita mencari pertolongan kepada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Suatu pertanyaan yang kadang kita harus menjawabnya, saudara. Yang dilakukan Paulus dan Silas adalah mereka tetap setia, ya. Mereka tetap setia, mereka tidak mengeluh, ya. Mereka tetap berharap kepada Tuhan, ya. Mungkin badan mereka sakit, ya, semua, ya, mengalami cambukan, deraan, tetap mereka beriman kepada Tuhan, mereka percaya kepada Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan, tidak menyalahkan Tuhan. Mereka terus, bahkan mereka datang bersyukur kepada Tuhan, ya, memuji-muji nama Tuhan, saudaraku. Memuji-muji nama Tuhan, menyembah Tuhan, ya. Mereka tidak menghiraukan rasa sakit mereka, ya. Tetap setia, tetap mencari Tuhan, tetap menyembah Tuhan, ya. Berdoa, memuji-muji Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan, ya. Karena mereka tahu bahwa di tengah pergumulan, ya, di tengah apa yang mereka alami, mereka hanya percaya bahwa sumber pertolongan mereka adalah dari Tuhan, ya. Mereka datang dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, ya, dengan penuh penyerahan kepada Tuhan, saudaraku. Karena mereka tahu bahwa segala perkara yang mereka alami, Tuhan adalah pembelanya, ya. Tuhan adalah pemeliharanya. Mereka tahu dan mengenal Tuhan. Sungguh suatu hal yang sangat luar biasa, saudaraku. Mereka berharap dan mereka tahu bahwa Tuhan adalah satu-satunya sumber pertolongan. Ada sebuah pujian berkata, segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku
taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Di saat mereka mengalami keterpurukan, mengalami siksaan, mengalami deraan, mereka menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Karena mereka yakin bahwa Tuhan yang membela, Tuhan yang menolong, Tuhan yang membuka pintu. Jadi mari belajar dari Paulus dan Silas ini. Apa yang kau alami hari-hari ini mungkin sangat menyesakan hidupmu, bahkan kau tak tahu harus berbuat apa, saudaraku. Tapi datanglah kepada Tuhan, berlutut menyembah kepada Tuhan, maka Dia sumber penolong yang akan menolong hidupmu, yang akan memberi jalan keluar kepadamu. Jangan takut, jangan menyerah. Ya, mereka terus menyembah Tuhan, dan terus mereka mengimani itu. Dan apa yang terjadi ketika mereka sedang menyanyi, bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Ketika mereka memuji, menyembah kepada Tuhan, apa yang terjadi, saudara? Tuhan menjawab doa mereka dengan mujizat. Terjadi gempa bumi yang hebat, ya, sehingga pintu-pintu penjara terbuka dan belenggu mereka terlepas. Ya, Tuhan menunjukkan kuasa-Nya. Tuhan menunjukkan kuasa-Nya, melepaskan mereka, menolong mereka, dan mereka terlepas dari semua belenggu. Tapi mereka tidak melarikan diri, saudaraku, karena ada tujuan. Ya, mereka taat. Ya, ketika mereka dihukum, ya mereka melakukan hukuman itu dengan sukacita. Mereka tidak melarikan diri. Ya, tapi mereka berharap, minta pertolongan Tuhan, dan Tuhan menolong, ya, melepaskan belenggu-belenggu mereka. Ya, terjadi kelepasan, saudaraku. Ya, ketika mereka terlepas, ya, kepala penjara takut, saudaraku. Takut mereka, dan takut mendapat hukuman yang dari para pembesar-pembesar, ya, pemerintah itu. Dan tetapi yang terjadi adalah kepala penjara ini juga mengalami mujizat, saudaraku, karena semua narapidana tidak lari, ya. Jadi dia mendapat ketenangan, ya. Dan ketika dia ketemu dengan Paulus dan Silas ini, ya, akhirnya dia mengalami pertobatan,
ya, dan akhirnya dia percaya kepada Tuhan. Ya, jadi ketika Paulus dan Silas ini mengalami mujizat, ternyata mujizat yang lain juga dialami orang lain. Ya, kepala penjara akhirnya mendapat keselamatan, ya, mengikut Tuhan Yesus. Ya, keselamatan jiwanya, dia dan seisi keluarganya. Jadi ketika dalam keadaan terpuruk, yakinlah bahwa Tuhan selalu menolong dan bahkan kita bisa menjadi pertolongan buat orang lain, saudaraku. Kita bisa menjadi pertolongan buat orang lain, ya. Bahkan, saudaraku, reputasi, ya, nama Paulus dan Silas ini juga dipulihkan, saudaraku. Ya, karena di ayat-ayat berikutnya itu ternyata di ayat yang ke-39 kalau kita baca berikutnya itu ternyata para pembesar-pembesar ini minta maaf, ya, kepada Paulus dan Silas, bahkan membawa kedua orang ini keluar, ya, supaya mereka meninggalkan kota. Jadi kita punya Tuhan yang luar biasa, saudaraku, ya, yang luar biasa. Ketika kita terpuruk, ternyata Tuhan menolong dan bahkan memulihkan hidup kita, ya, nama baik kita, reputasi kita. Itu yang dialami oleh Paulus dan Silas. Jadi saudaraku, ketika masalah datang dalam hidup kita, jangan bersungut-sungut, jangan bersungut-sungut, jangan menyerah, tapi mari berserah kepada Tuhan, mari memuji nama Tuhan, mari datang kepada Tuhan. Karena Tuhan itu sumber pertolongan, ya. Ketika kita memuji dengan ketulusan hati kita, dengan kesungguhan hati kita, ya, mujizat pasti kita alami. Bahkan di tempat terpuruk dalam hidup kita, Tuhan sanggup menolong. Tuhan sanggup menolong, saudara. Jadi terus andalkan Tuhan, karena Tuhan itu selalu ingin hidup kita selalu baik, karena rancangannya rancangan yang mendatangkan kebaikan, saudara. Ku kagumi, mari datang kepada Tuhan pagi ini. Caramu mencintaimu, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu.
Kau yang ku percaya di selama musim hidupku. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari pagi ini arahkan hatimu, arahkan rohmu kepada Tuhan. Apapun masalahmu yang kau alami hari-hari ini, saat-saat ini, seberat apapun, mari datang mencari Tuhan. Karena di titik yang paling rendah dalam hidupmu pun Tuhan sanggup menolongmu. Mari datang dengan sungguh-sungguh. Dia Allah yang sanggup menolong, saudara. Tuhan, kami datang pagi ini membawa semua pergumulan hidup kami, masalah kami, Tuhan, yang kami tidak sanggup. Kami tahu bahwa Engkau Allah sanggup menolong kami. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Beri kami jalan keluar. Biar kami rasakan kuasa-Mu memulihkan setiap kami, hidup kami, keluarga kami, ekonomi kami, apapun yang menjadi keterpurukan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu ku tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Haleluya, mari datang pada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru, minggu yang baru yang Kau berikan pada kami. Kiranya hidup kami makin berkenan, menyenangkan Engkau dan mengalami terobosan-terobosan dalam Tuhan. Memberkati semua yang sudah melayani hari ini, Tuhan perhitungkan semuanya. Tuhan memberkati dengan limpahnya, khususnya Pak Agus yang sudah sharing firman, pakai hidupnya makin berkenan dan makin menyenangkan Engkau. Memberkati sepanjang minggu ini, sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan menolong semua yang lemah, Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam problem masalah Tuhan berikan kekuatan untuk menyelesaikannya. Dan kami akan melihat mujizat Tuhan pasti kami alami. Terima kasih. Kami masuk hari dengan sukacita. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.